Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadar nabil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ibadallah, ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa hadina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, kita lanjutkan episode Ramadan kita. Kita akan berbicara tentang sabar dan syukur. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dan mengatakan, apa kata beliau? Ajaban li amril mu'min. Aku heran melihat orang-orang beriman. Karena yang dipanggil di Ramadan adalah orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Beliau heran melihat orang beriman. Kenapa? Idza asabal khair syakar. Apabila ditimpa dengan kebaikan, dengan nikmat yang banyak, dia bersyukur. Dan apabila ditimpa dengan keburukan, kesedihan, ya, sabar. Dia bersabar. Artinya apa? Dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Dia mendapat ujian, dia bersabar. Bagi orang yang beriman, kaya miskin sama, nggak ada beda. Dan tidak menyebabkannya berubah haluan, visi dan misinya tetap akhirat. Ya. Ketika dia kaya atau miskin, kenapa dia sama saja bagi mereka? Karena yang bikin kita mulia hidup di dunia ini bukan kekayaan. Ya, dia mungkin naik mobil Alphard, dia naik mobil Fortuner, dia naik mobil yang paling mewah. Oh, dia pasti mulia, belum tentu. Kalau seandainya anjing naik mobil mewah, mobil Alphard, ya dia tetap anjing. Artinya apa? Kemuliaan bukan karena kendaraan, kemuliaan bukan karena kekayaan. Oh, dia miskin, hidupnya pas-pasan, dia pasti hina, tidak. Ya. Yang menyebabkan dia mulia adalah ketika dia sabar menghadapi musibah dan ketika dia bersyukur mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, "Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila umat ini ditimpa wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum, ketika dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Apabila dia tidak bersyukur, ya, kufur nikmat, ya, maka azab Allah sangat pedih. Artinya apa? Hati-hati. Apa yang kita miliki hari ini, yang kita genggam hari ini, yang kita punya hari ini akan Allah ambil kalau kita kufur nikmat. Ya, jangan main-main. Ya. Ada istilah namanya dalam agama kita yaitu istidraj. Ada orang kaya, dia bermaksiat tapi tak semakin kaya, jabatannya semakin naik, padahal dia bermaksiat. Demi Allah saya sampaikan, ini istidraj. Allah mengulurnya sebagaimana firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi, yang ketika mereka lupa daratan, ya, dia sangka Allah lupa kepadanya, mereka bergembira, farihu. Akhir di ujung ayat apa kata Allah? Akhasnahum baktatan, Allah ambil tiba-tiba, sekonyong-konyong, akhirnya terkejut dia. Wahum mublisun. Artinya apa? Hari ini Allah berikan. Kekayaan itu ternyata juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Miskin juga ujian. Nah, cuman masalahnya apa? Syukur atau sabar? Ini yang kita inginkan. Makanya orang beriman itu hebat hidupnya. Ya. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ujian bertubi-tubi hari ini, wabah virus corona COVID-19, Allah juga berfirman, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah uji kita dengan rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kematian, ya, was samarat, buah-buahan, ya, mungkin berulat, tidak berbuah, ya.
Tapi wabasyiris sabirin, beri berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina iza asabatum musibah, ketika ditimpa musibah dia ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia yakin. Ya, inilah orang beriman itu. Inilah orang yang bersabar itu. Jadi ayah bunda jemaah sekalian, jangan pernah bersedih ketika kehilangan harta benda dunia, mobil kita, tanah kita, sawit kita, rumah, itu semuanya sampah. Ya, kebahagiaan kita adalah apa? Ketika kita beribadah di bulan Ramadan, sujud kepada Allah, dalam sujud, dalam tahajud kita, dalam tarawih kita, Allah jemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar. Makanya pakailah prinsip dalam hidup ini, sabar ketika menghadapi bermacam ujian dan cobaan yang kita hadapi di hadapan kita. Maka akan mulia, akan hebat hidup kita. Dalam Al-Quran berbicara tentang sabar itu sangat banyak sekali. Bahkan syukur itu, kalau seandainya kita tidak bersyukur, bahkan dalam diskusi dikatakan malam yashkur ala na'mai, siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang kuberikan, walam yasbir ala balai, tidak bersabar dengan ujian dan cobaan yang kuberikan, fal yakhrud min tahti samai, keluar dari kolong langitku, wal yatlub rabban siwaya, dan cari Tuhan selain aku. Kemana kita mau mencari Allah yang maha segala-galanya? Ya, kalau Allah sudah mengatakan ini, Allah sudah murka, Allah sudah marah. Makanya bersyukurlah atas dapat nikmat, berbagi, bersedekah, jangan pelit, kedekut, bakti, tamat musyarakah, bersabarlah. Ya, karena bagaimanapun semuanya sudah ketentuan Allah, kita hanya disuruh oleh ikhtiar doa, berusaha, selanjutnya tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika sudah ikhtiar usaha, kembalikan kepada Allah, bahwasanya semua ini adalah milik Allah, dan yakinlah selalulah kita berjalan di bumi Allah ini dengan hauna, dengan merendahkan diri, bahwasanya kita hanya manusia hina, manusia yang tidak berdaya, Allah yang maha kaya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mulia kita. Ya, Allah ciptakan kita, tapi kita akan lebih terhina lagi apabila kita tidak bersyukur dan bersabar. Akhirnya apa? Allah karakterkan kita lebih rendah daripada binatang. Nauzubillah summa radadna asfala safilin. Wah, rendah sekali. Bahkan orang-orang munafik itu dalam keraknya api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari. Ya, yang jelas ketika kita diberi cobaan oleh Allah, sabar itu ada 3. As-sabru 'alal musibah, sabar terhadap musibah. Hari ini kita dapat musibah wabah virus. Yang kedua as-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kita bersabar, kita tidak sholat di masjid tapi sholat di rumah. Kita bertilawah nggak di masjid tapi tilawah di rumah. Ini harus sabar dalam ketaatan. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal ma'siyah, sabar ketika menghadapi maksiat. Nah, di rumah kadang-kadang mau baca Quran, TV hidup. Film India pula, film Korea. Nah, ini ujian, maksiat. Ya, TV itu setan yang masuk rumah kita, TV itu yang menyebabkan kita lalai. Makanya sabar itu ada 3. Syukur juga begitu. Syukur dengan hati. Ya, hati kita berzikir kepada Allah, mengucapkan keagungan Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ya, termasuk zikir dengan lisan kita dan zikir dengan bil arkan, dengan amal perbuatan kita. Buktinya apa? Kita tidak pelit. Dimanapun orang, kita ingin berbagi bersama-sama. Jadi ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hebatnya orang beriman itu ketika diberi nikmat dari Allah, dia bersyukur dengan cara berbagi. Rumah 1 jadi 2, rumah 2 jadi 3, mobil 1 jadi 2. Kenapa? Pandai bersyukur, Allah tambah. Ya, Allah tambah semuanya rezekinya. Sarannya apa? Selalulah bersyukur. Ya. Ketika diberi musibah juga begitu. Ya, dia tidak mengeluh, berkeluh kesah, dia yakin Allah sedang mengujinya keimanannya. Maka ujian yang paling berat itu apa? Ketika tidak memiliki apa-apa tapi tetap berinfak, bersedekah. Allahu Akbar. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan saya tentang sabar dan syukur. Mari kita amalkan. Mungkin secara teori yang saya sampaikan mudah, tapi dalam praktek kehidupan perlu perjuangan dan perlu riyadhah, latihan, dan harus dipaksa untuk sabar, harus dipaksa untuk syukur. Makanya ada nama anak kita namanya Sabarudin. Nah, ada nama anak kita Abdus Syukur. Nah, jadi artinya apa? Biar mereka sabar anak-anak kita, biar mereka bersyukur dengan nikmat Allah berikan kepadanya. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Ustadz Oren, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
dalam kajian Ramadan, dalam ngopak, ngobrol perkara akhlak bersama saya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.